Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan kembali melanjutkan untuk pembahasan mengenai arithmetic komputer. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana melakukan proses pengolahan sebuah operasi aritmatika menggunakan Booth algorithm untuk bilangan bulat unsigned atau bilangan bulat yang tanpa memiliki nilai tanda. Saya kembali mereview untuk bilangan bulat yang tanpa tanda ini. Yang dimaksud adalah bahwa sebuah bilangan unsigned integer adalah sebuah bilangan bulat yang apabila direpresentasikan dalam bilangan biner, bit terkirinya atau yang kita sebut dengan most significant bit tidak akan menunjukkan apakah sebuah bilangan bulat tersebut bernilai negatif atau bernilai positif. Artinya pada saat operasi pengolahannya, semua bilangan bulat atau semua bilangan biner yang merepresentasikan bilangan bulat tersebut semuanya akan memiliki nilai positif. Berbeda dengan minggu yang lalu, berbeda dengan Booth algorithm yang lalu, kali ini kita akan lebih membahas kepada bagaimanakah operasi aritmatika dikerjakan oleh sistem komputer menggunakan Booth algorithm untuk bilangan-bilangan bulat yang memiliki nilai tanda atau kita sebut dengan bilangan bulat signed integer. Kita akan mulai saja bagaimana prosesnya dilakukan. Oke, untuk melakukan operasi pengolahan signed integer menggunakan Booth algorithm, kita akan berpatokan kepada algoritma ini, ya, yang digambarkan dalam sebuah flowchart. Untuk pengerjaan operasi aritmatika signed integer, kita akan memiliki beberapa simbol atau kita memiliki beberapa notasi yang digunakan, yaitu A, Q min 1, M, Q, dan count atau iterasi yang nantinya akan dilakukan. Sama seperti yang kita lakukan pada saat kita membahas mengenai Booth algorithm pada bilangan bulat tanpa nilai tanda atau unsigned, bahwa count ini nantinya adalah merupakan sebuah iterasi yang akan dilakukan untuk bisa menyelesaikan satu buah operasi aritmatika. Perbedaannya adalah bahwa pada Booth algorithm untuk signed integer kita memiliki A sebagai salah satu dari dua simbol yang kita gunakan sebagai penampung hasil dari operasinya, kemudian Q-1 ini sebagai notasi kontrolnya. Kita mulai semua dari nilai 0, dan bit A ini nantinya memiliki jumlah bitnya itu sama dengan jumlah bit yang ada dalam multiplikan. Sedangkan Q-1 akan dimulai dari 0 dan hanya berisi 1 bit saja. Dan multiplier di sini adalah pengalinya. Baik, nah berapa kali iterasi yang nanti akan dilakukan ini tergantung dari banyaknya jumlah bit pada multiplikan yang digambarkan oleh notasi A. Dalam hal ini kita memiliki 0. Q0 ini adalah bit terkanan dari sebuah biner multiplier atau least significant bit. Jadi least significant bit adalah bit terkanan, sedangkan most significant bit adalah bit terkiri. Nah, jadi kita patokannya untuk algoritma yang satu ini, kita akan menggunakan least significant bit dan Q-1 sebagai bit control. Kemudian akan ada 3 kondisi yang nanti akan berjalan ketika kita melakukan pengamatan terhadap operasi aritmatikanya. Pertama adalah apabila kombinasi dari Q0 dan Q-1 itu bernilai 1 dan 0 atau 1, 0, maka operasi berikut yang dilakukan adalah mencari nilai A yang merupakan hasil dari A dikurangkan dengan M. Jangan sampai salah bahwa ketika kita mendapatkan sebuah operasi A dikurangkan dengan M, itu artinya adalah operasi yang nanti akan berjalan adalah A ditambahkan dengan minus M. Karena dalam sistem komputer, di dalam aritmatikanya tidak pernah mengenal tanda pengurangan, yang dikenal hanya tanda penjumlahan. Artinya dalam hal ini nantinya akan ada satu buah bilangan yang dijumlahkan dengan sebuah bilangan negatif.
Setelah operasi ini dilakukan, maka kemudian kita akan melakukan arithmetic shift right. Jadi kita menggeser satu bit semua nilai dari notasi A, Q, dan Q min 1. Kemudian kita akan melakukan pengecekan apakah nilai count-nya atau iterasinya ini ketika dikurangkan 1 setiap kali iterasinya berjalan, itu akan sama dengan 0 atau tidak. Apabila tidak, maka operasinya akan kembali dilanjutkan, dan apabila nilai iterasinya adalah 0, maka operasinya selesai dan kita akan mengambil nilai A dengan Q sebagai hasil akhirnya. Yang kedua adalah apabila nilai Q0 dan Q-1 ini sama dengan 0, 1, maka operasi yang akan dilakukan adalah A sama dengan A plus M. Kemudian yang dilanjutkan berikutnya adalah sama seperti yang dilanjutkan pada operasi sebelumnya, yaitu melakukan arithmetic shift right dan melakukan pengecekan terhadap iterasinya. Apabila iterasinya belum sama dengan 0 atau masih lebih besar dari 0, maka kita akan ulangi prosesnya. Yang ketiga adalah apabila nilai Q0 dan Q-1 merupakan biner 1, 1 atau 0, 0, maka operasi akan dilanjutkan dengan melakukan arithmetic shift right untuk nilai notasi A, Q, dan Q-1, kemudian kembali mengulang proses pengecekan iterasinya. Baik, kita akan gunakan ini sebagai sebuah patokan untuk melakukan operasinya, dan nantinya kita akan menggunakan sebuah tabel yang sama dengan aturan Booth algorithm untuk unsigned integer, hanya saja ada sedikit perbedaan di mana kita akan menggunakan A, Q, Q-1, dan M kurang lebih seperti ini nantinya, di mana kita memiliki initial value. Initial value ini adalah untuk melihat status operasi yang dikerjakan, apakah dia mengurangkan A dengan M atau menjumlahkan A dengan negatif M, atau dia melakukan shift right, ataupun dia melakukan penjumlahan antara A dengan M. Baik, untuk memperjelas prosesnya kita akan masuk ke dalam satu buah kasus yang berkenaan dengan operasi dari integer Booth algorithm, atau yang kita lebih kenal dengan Two's complement integer Booth algorithm. Baik, saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Office, yaitu Excel. Kita akan masuk ke dalam Excel-nya. Oke, kita memiliki Booth algorithm sign integer arithmetics. Baik, kita akan siapkan dulu nilai-nilai yang akan dioperasikan, ya, yaitu nilai A, Q, Q-1, M, initial value, dan iterasinya. Untuk itu saya akan buatkan header-nya dulu. Untuk nilai A, ya, kita akan menggunakan kurang lebih 6 saja, ya, 6 saja, 6 bit yang akan kita gunakan nantinya supaya lebih leluasa. Apabila nantinya bitnya lebih dari 4, itu kita tidak akan mengganti tabelnya supaya lebih mudah dipahami. Kemudian untuk nilai Q juga saya akan gunakan 6 bit saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit. Oke, ini adalah nilai Q-nya sebagai multiplikat, sebagai multiplier. Kemudian kita menggunakan Q-1 di sini. Saya gunakan 2 bit saja, ya, tapi nanti kita akan isi dengan 1 bit saja. Q-1-nya, ya, sebagai sebuah bit control. Kemudian yang berikutnya adalah M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya samakan. Untuk jumlah bitnya adalah 6. Kemudian di sini kita memiliki initial value, artinya kita melihat apa yang akan dilakukan di sana, atau kita sebut saja sebagai status, ya, status operasinya. Ini saya gunakan juga 6 bit untuk memudahkan. Dan terakhir adalah dari sisi iterasinya, ya, atau perulangan yang akan dilakukan. Yang kedua, saya akan menambahkan algoritmanya sebagai patokan untuk memudahkan kita melakukan operasinya, ya, rekan-rekan mahasiswa semua. Oke, saya copy dulu. Baik, kita akan kembali ke sini dan kita akan tempelkan di sini. Baik, ya, jadi kita sekarang memiliki algoritma sebagai patokannya, yaitu sebuah flowchart. Oke, saya taruh di sini sebagai patokannya, dan kita akan lakukan operasinya sekarang.
Baik, saya akan turunkan dulu sekitar 2 baris supaya kita bisa mendapatkan hasil dari operasi yang akan kita kerjakan atau kita lakukan. Untuk yang nomor 1, kita akan melakukan operasi sederhana saja. Misalkan untuk operasi yang berikutnya ini adalah perkalian dua buah bilangan positif dulu ya. Perkalian dua buah bilangan positif. Baik, untuk memudahkan pemahaman saya gunakan operasi yang ringan saja. Misalkan operasi perkalian antara 5 dengan 7. Di mana operasi ini nanti akan menghasilkan sebuah nilai perkaliannya yaitu 35. Baik, ingat bahwa pada operasi sign integer arithmetic kita akan memandang bit terkiri, most significant bit, sebagai sebuah nilai tanda yang akan menunjukkan bahwa apakah sebuah bilangan tersebut bernilai positif atau bernilai negatif. Baik, sekarang kita akan lihat dulu untuk operasi yang pertama. Oke, untuk operasi yang pertama di sini saya akan merepresentasikan dulu positif 5 dengan positif 7-nya ya. Baik, di sini kita punya positif 5. Dan di bawahnya kita punya positif 7. Oke, kita akan ganti dengan ini saja. Positif 5. Dan berikutnya adalah positif 7. Baik, positif 5 kita akan representasikan dalam 4 bit karena kemungkinannya memang 4 bit, karena 3 bit tidak bisa kita lakukan karena nantinya akan menghasilkan nilai negatif. Kita gunakan 4 bit mulai dari 0 karena dia nilainya positif, kemudian 1, 0 dan 1 ya. Jadi ini adalah urutan pertama, 2, 3 dan 4 dari urutan binernya atau bit-bitnya ya. Jangan sampai lupa lagi bagaimana cara penentuan biner-biner ini urutannya ya. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap bitnya apabila dia bernilai 1 ya. Kemudian untuk 7 adalah positif 7 ya, berarti kita harus mulai dari bit 0, kemudian 1, 1, 1. Oke, 1 di sini untuk yang positif 5 bernilai 1, sedangkan untuk bit ketiga bernilai 4, sehingga 4 ditambah 1 adalah positif 5. Karena di depan bit ini terdapat bit 0. Untuk yang positif 7, kita punya 0, 1, 1, 1, di mana bit 1, 2, 3-nya bernilai 1, sehingga dia memiliki nilai 1, 2, dan 4. Ya, jadi 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7. Oke, nilai ini kita akan gunakan sebagai patokan pada saat melakukan operasi sign integer menggunakan Booth algorithms. Oke. Oke, yang pertama kita siapkan dulu bit untuk Q-nya. Pengalinya adalah 7, maka kita punya 4 bit yang merepresentasikan plus 7. Kemudian key min 1-nya kita mulai dari 0. M-nya adalah positif 5. Saya akan salinkan ke sini. Dan berikutnya adalah untuk A. A itu terdiri dari 4 bit mengikuti multiplikannya ya. Si M, berarti ini ada 4 bit. Demikian. Baik, kita lanjutkan kembali. Untuk yang pertama, kita belum memiliki status apapun karena operasinya belum dimulai, jadi kita beri tanda strip saja ya. Dan nilai iterasinya kita mulai dari 4. Ya. Kenapa kita mulai dari 4? Karena kita melihat jumlah dari bit multiplikannya. Ya, jadi iterasi di sini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa nilai iterasi awal itu dimulai dari atau nilainya merupakan mengikuti jumlah bit dari M. Kita akan mulai saja rekan-rekan mahasiswa. Di sini saya akan memberi batas supaya terlihat perbedaan antara nilai inisialisasinya dengan nilai operasi yang akan kita kerjakan. Oke, untuk yang pertama kita akan melihat dua buah nilai ini, teman-teman. Untuk Q0 dan Q-1, saya akan memberikan tanda dengan warna yang berbeda untuk memudahkan
inisialisasinya. Baik, demikian. Oke, kita lihat bahwa di awal ini kita akan menemukan bahwa nilai key 0 ya sebagai least significant bit yang terkanan, dengan Q-1 adalah nilainya 1 dan 0. Menurut algoritmanya, apabila terdapat nilai 1 dan 0 untuk Q0 dan Q-1, operasi yang akan kita kerjakan adalah A dikurangkan dengan M atau A ditambahkan dengan minus M. Berarti saya akan tulis di sini sebagai statusnya. Sekarang kita melakukan operasi dari A sama dengan A minus M, ya. Atau kita bisa tulis sebagai sebuah operasi. A sama dengan A ditambah dengan sebuah bilangan negatif M. Oke ya. Nah, jadi nilai yang di sini adalah nilai M-nya dan yang di sini adalah nilai Q-nya. Jadi tidak ada nilai minus M atau minus Q, yang ada M dan Q saja. Oke, artinya nanti kalau misalkan kita ketemu dengan minus M di sini, sedangkan nilai awalnya adalah M, maka kita harus mencari negasinya dari M sebagai minus M. Berarti kita akan mencari nilai negatif dari minus 5. Baik, saya lanjutkan rekan-rekan mahasiswa. A sama dengan A plus minus M atau A sama dengan A dikurangi dengan M. Nah, karena di sini operasinya adalah A ditambahkan dengan minus M, maka kita harus mencari nilai negasi dari positif 5 sebagai minus M. Demikian, maka kita akan mencari nilai 5 negatif ya rekan-rekan mahasiswa. Nilai 5 negatif ya. Sini mudah-mudahan terlihat ya tampilannya. Oke, 5 minus M dimulai dari positif 5 dulu ya. Jadi kita mulai dari positif 5 yaitu 0101. Saya akan geser ke sini, dikhawatirkan nanti memiliki sebuah carry bit ya, atau mungkin saya akan pindahkan ke bawah saja ya, jadi untuk memberikan ruang untuk carry bit. Baik, jadi untuk first complementnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya rekan-rekan. Jadi untuk first complementnya atau first C-nya ya, komplement pertama, kita akan melakukan konversi terhadap semua biner yang ada. Oke, ini saya ubah jadi seperti ini supaya memudahkan. Oke ya. Jadi kita akan melakukan inversi dari setiap bit yang ada di sini ya. Jadi 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Sehingga kita memiliki nilai 1, 0, 1 dan 0. Dan yang berikutnya untuk yang twos complementnya, kita akan menjumlahkan nilai ini dengan positif 1. Oke ya. Dan kemudian kita akan lakukan operasi penjumlahannya, rekan-rekan semua. Di sini kita akan tambahkan plus. Ya, oke. Kita akan lakukan operasinya dulu. 0 ditambah dengan 1 adalah 1. Ya, jadi kita akan operasikan dua nilai ini ya. Oke, saya akan beri tanda supaya memudahkan Anda melihatnya. Oke. 0 ditambah 1 adalah 1, 1 ditambah 0 adalah 1, 0 ditambah 0 adalah 0, dan 1 ditambah 0 adalah 1. Oke, berarti nilai minus M-nya ini adalah sebuah nilai minus 5-nya. Saya akan pindahkan nilai ini ke atas. Ya. Oke, kita pindahkan ke sini. Berarti ini adalah nilai minus 5-nya atau minus M-nya. Maka operasi yang dilakukan berikutnya adalah menjumlahkan ya antara nilai A ya, itu kita akan jumlahkan dengan minus M-nya ya, berarti A kemudian oke, saya beri ruang dulu di sini ya. A itu akan sama dengan A ditambah dengan minus M. Oke, kita lihat A-nya adalah 0000, terdiri dari 4 buah bit ya. Nilai A-nya dulu di sini supaya memberikan ruang apabila ada carry bit di sana.
0, 0, 0, 0 ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai dari minus M-nya ya, minus M. Oke, minus M-nya itu kita memiliki nilainya adalah 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Kita akan jumlahkan ini. Oke, ini jadi sudah A ditambah dengan minus M ya. Ditambah dengan minus M. Baik. 0 ditambah 1 adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 0 adalah 0, dan 0 tambah 1 adalah 1. Sehingga nilai A yang baru di sini adalah 1, 0, 1, 1. Nah, kita akan pindahkan ke sini. Ya, jadi 1, 0, 1, 1. Baik. Oke, yang lain kita akan tulis ulang saja semuanya. Begitu juga untuk nilai M-nya. 0, 1, 0, 1. Oke, setelah kita melakukan operasi A ditambah minus M atau A dikurangkan dengan M, maka kita akan lakukan proses berikutnya adalah arithmetic shift right. Ya, arithmetic shift right. Berarti di sini saya akan tulis shift right atau biasa saya singkat dengan S.R ya, shift right untuk memudahkan penulisannya saja. Kita akan geser semua bitnya ke kanan 1 bit. Nah, untuk A, apabila bit terkirinya sudah 1, maka ketika digeser ke kanan, maka bit berikutnya juga 1 ya. Jangan berubah menjadi 0. Jadi kita akan geser di sini 1, 0 di sini akan pindah ke sini. Mohon maaf, 1 di sini akan pindah ke sini. 0 di sini pindah ke sini. Ya, begitu juga 1 yang ini pindah. Dan 1 yang ini akan pindah ke sini. Ya, 0-nya pindah, geser 1 bit, 1-nya geser 1 bit, 1-nya lagi geser 1 bit untuk bit yang ini, dan bit yang ini akan menggantikan nilai Q-1 yaitu 1. Sedangkan untuk nilai M-nya masih tetap sama di nilai 1, 0, 1, 0, 1 ya. Jadi ini masih tetap sama. Oke, masih tetap sama. 0101 ini tidak akan berubah sampai dengan akhir kita melakukan operasinya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita cek apakah count-nya ketika dikurangkan dengan 1 atau iterasinya dikurangkan dengan 1 itu nilainya 0. Kita cek, nilai awalnya 4. 4 dikurangi 1 adalah 3. Oh, berarti karena dia masih bernilai 3 dan tidak sama dengan 0, maka operasinya kita lanjutkan. Oke, untuk iterasi yang ini saya beri garis penutup dulu untuk membedakan antara iterasi-iterasi sebelumnya. Di sini saya akan geser 1 bit saja ya, 1 kotak saja. Oke, agar tidak terlalu berdekatan. Ya, oke, kita sudah lakukan. Dan berikutnya kita akan melakukan pengecekan untuk Q0 dan Q-1 berikutnya. Dan ternyata di sini kalau rekan-rekan mahasiswa perhatikan bahwa nilai dari Q0 dengan Q-1-nya adalah 1 dan 1, dan menurut algoritmanya atau flowchartnya ketika bertemu dengan bit Q0 dan Q-1 adalah 11 atau 00, maka kita akan langsung melakukan shift right ya. Berarti di sini kita akan langsung melakukan operasi shift right atau saya singkat saja dengan SR. Berarti semua bitnya kita geser 1 bit ke kanan ya. Di sini 1, 1, 1, 0. Jangan sampai bingung ya, karena kita geser 1 bit, 1 yang ada di sini itu pindah ke sini, hingga di sini nilainya menjadi 1, 1, 0, dan 1. Dan bit terkanan dari Q itu akan pindah ke Q-1 yaitu 1. Sedangkan nilai untuk M-nya masih tetap sama ya, jadi tidak berubah sampai akhir. Nah, setelah kita melakukan shift right ya, kemudian kita akan melakukan pengecekan apakah si iterasinya sudah sama dengan atau belum. Nilai iterasi berikut sebelumnya adalah 3, kita kurangi 1 menjadi 2, dan karena belum mencapai 0 kita akan lakukan kembali operasinya. Oke, ini saya tutup dulu ya, supaya membedakan antara satu iterasi dengan iterasi lain. Baik, yang berikutnya kita akan cek lagi untuk nilai yang berikutnya. Ya, kita cek ternyata untuk nilai Q0 dan Q-1 berikutnya masih ada di nilai 1, ya. Oke, ini saya akan beri tanda demikian. Oke,
11 berarti kita melakukan langsung operasi shift right seperti sebelumnya. Maka semua bitnya kita geser ya, semua bitnya kita geser 1 bit sehingga menjadi 1111, kemudian 0110, satunya bergeser ke sini untuk nilai Q-nya, dan nilai M-nya masih tetap sama di nilai 0, 1, 0, dan 1. Kemudian kita cek iterasinya, 2 dikurangi 1 adalah 1. Karena belum mencapai nilai 0, maka operasinya akan kembali dilakukan. Oke, kita akan kembali melihat nilai untuk Q0 dan Q-1, rekan-rekan mahasiswa. Ternyata nilainya adalah 0 dan 1 ya di sini. 0 dan 1 saya beri tanda 0 dan 1. Oke, apabila bertemu dengan nilai 0 dan 1, maka iterasinya, algoritmanya atau logiknya akan berpindah ke sini. Dan kita akan melakukan penjumlahan antara A plus M. Nah, ingat bahwa A-nya adalah ini dan M-nya adalah yang ini. Ya, sehingga kita akan lakukan operasinya. Oke, saya pindahkan ke bawah. Oke, berarti A ditambahkan langsung dengan nilai M. Demikian. Oke, ini saya panjangkan saja garisnya, penutupnya untuk membedakan antara operasi satu dengan operasi lainnya. Oke ya, baik. Dan kemudian kita akan masukkan nilai A-nya yang baru adalah 1111, sedangkan nilai positif M-nya ya, bukan negatif M. M-nya saja berarti 0101. Berarti kita masukkan di sini 0, 1, 0, dan 1. Kemudian kita akan lakukan operasi penjumlahan di sana. Ya, operasi penjumlahannya adalah, ya ingat, di sini kita memiliki penjumlahan 1 dengan 1, yaitu 2. 2 itu adalah biner 1, 0, maka kita tulis 0-nya saja di sini, dan satunya menjadi carry bit di sini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, jangan sampai lupa. Oke, kemudian kita lakukan operasinya 1 tambah 1 adalah 2. Ya, hasilnya adalah 0 dengan carry bit 1 di sampingnya. 0 ditambah 0 adalah 0. Ya, diperhatikan kembali. Saya ulangi, 1 tambah 1 adalah 0. Ya, dengan carry bit 1. 0 ditambah 0 adalah 0. Begitu juga yang ini, 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1. 0 ditambah 1 adalah 1. Kemudian 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1. 0 tambah 0 adalah 0. Dan 1 di sini kita turunkan sebagai sebuah carry bit. Dan karena ini adalah operasi penjumlahan yang dimana apabila dua buah bilangan biner saling dijumlahkan, maka ketika dua nilai yang saling dijumlahkan baik multiplikan atau multiplier atau pembilang dan penyebutnya adalah 4 bit, maka hasilnya pun yang akan kita lihat hanya 4 bit. Dan karena A di sini hasil 5 bit, maka bit yang terkiri di sini ya, ini kita akan buat menjadi don't care atau kita tidak lihat nilainya. Ya, di sini kita sebut dengan DC atau don't care. Ya, DC. Ya, kita sebut dengan nilai don't care, artinya nilai yang tidak kita masukkan dalam perhitungan. Jadi kita memiliki nilai A-nya adalah 0, 1, 0, 0. Nilai ini kita masukkan ke sini. Ya, 0, 1, 0, 0. Oh ya, di sini kita akan melakukan operasinya dulu ya. Saya belum menambahkan di sini. Operasinya adalah A plus M. Maaf. Ya, A plus M. Oke, kita sudah dapatkan nilai A plus M-nya adalah ini. Kemudian yang berikutnya kita akan tulis ulang setiap nilai yang ada di Q dan Q-1-nya. Kita tulis ulang kembali. Begitu juga nilai M. Ya, jadi untuk nilai M Anda boleh tidak tulis ulang terus seperti ini ya. Boleh sekali saja Anda tuliskan, sisanya kosongkan saja boleh. Karena nilai M ini tidak akan berubah sampai dengan operasinya berakhir gitu ya. Baik, setelah A plus M dilakukan, yang berikutnya dilakukan adalah melakukan shift right. Ya, jadi di sini saya akan melakukan operasi shift right. S titik R. Oke, shift right, semua bitnya kita geser ke kanan 1 bit. Nah, karena bit terkiri dari A adalah 0, maka ketika digeser 1 bit, nilainya pun yang barunya, nilai barunya adalah 0 juga.
Jadi kalau bit terkirinya 1, maka ketika digeser nilai barunya adalah 1. Apabila nilai A-nya bit terkirinya ada 0, maka ketika digeser 1 bit ke kanan, maka nilai barunya pun 0. Kita akan tulis di sini 0, 0, kemudian 1 dan 0. Kemudian 0 yang di sini akan pindah ke sini, 0, 1, 1, di 0, 0 ya. Jadi 0 yang di sini pindah ke sini. 0, 0, 1, dan 1, 0 yang ini kita pindahkan ke sini. Oke, ini sudah kita lakukan shift right-nya. Kemudian kita cek apakah iterasinya itu sudah sama dengan 0. Iterasi sebelumnya adalah 1, kemudian kita kurangkan 1 dengan 1, hasilnya adalah 0. Maka apabila kita melihat dan menemukan bahwa nilai iterasinya sudah 0 di sini, count sama dengan 0, ya, maka operasinya selesai. Maka saya akan tutup saja operasi di sini untuk yang iterasi terakhir. Demikian, dan nilai A dan Q-nya kita akan keluarkan. Ya, nilai A dan Q-nya kita akan keluarkan. Ini adalah nilai A yang baru, rekan-rekan semua, adalah 0010, saya tulis ulang, 0010. Kemudian nilai yang barunya di sini untuk yang Q-nya, oke, ini saya turunkan 1 baris saja ya. Kemudian untuk nilai Q-nya di sini adalah 0011. Saya turunkan di sini adalah 0011. Dan ini kita akan gabungkan menjadi sebuah representasi biner sehingga kita memiliki urutan ya. Kita memiliki urutan bitnya adalah di sini bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Kemudian yang ini adalah bit 5, bit 6, bit 7, dan bit ke-8 ya. Dan kalau kita lihat di sini bit yang memiliki nilai adalah di urutan ke-1, 2, dan 6. Oke, 1 itu untuk bit pertama apabila bitnya 1 nilainya adalah 1. Kemudian apabila di bit kedua nilainya 1, nilainya di sini adalah 2. Dan kalau di bit ke-6 ya nilainya adalah kita lihat 1, 2, 4, 8, 16, 32. Maka ini nilainya ada 32. Dan ini nilai positif. Kenapa? Karena bit di depannya atau bit terkirinya adalah 0. Nah, ini adalah sebagai hasil dari operasi penjumlahannya menggunakan algoritma Booth. Dan apabila kita jumlahkan 32 ditambah dengan di sini, kemudian kita tambahkan antara ini 2 dan 1-nya, 2 plus 1. Ya, begitu. Maka ini nanti hasilnya adalah positif 35. Dan betul antara nilai yang di sini sebagai hasil perkaliannya dengan nilai hasil dari operasi algoritma Booth itu sama-sama memiliki nilai 35. Dan operasi atau proses dari Booth algorithm untuk operasi 5 kali 7 untuk sign integer arithmetic ini sudah selesai. Mudah ya, jadi mudah memahaminya dan saya yakin Anda juga bisa melakukan operasi ini ketika nanti saya berikan sebuah latihan kasus ya. Baik.